terima kasih. Selalu jumpa kembali, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Saya Jimmy Dimeno Siji, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Papua Barat. Sebagai wakil rakyat Papua di parlemen, saya ingin menyikapi rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Otsus. Bapak Menko, bukan kami tidak mau atau rakyat Papua tidak mau. Yang membuat keberatan mereka itu adalah ada aturan main yang dilangkahi oleh pemerintah. Undang-Undang nomor 21 itu bukan dibuat oleh orang Papua. Jakarta yang membuat. Kenapa Jakarta sendiri menabrak aturan yang dibuatnya sendiri? Coba baca pasal 76, 77 sampai 78 Undang-Undang Otsus. Sebelum revisi undang-undang harus didahului dengan evaluasi. Pertanyaan kami, sudah berapa kali dilakukan evaluasi? Dan hasil evaluasinya seperti apa? Ini sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh rakyat Papua. Tapi diserahkan saja kepada rakyat Papua mengevaluasi dengan pikiran dan pandangannya sendiri. Pak Otsus gagal. Nah, pertanyaannya, kegagalan dalam hal apa? Di sektor mana gagal, di sektor mana berhasil? Ini kan tidak ada sama sekali evaluasi yang dilakukan. Kalaupun pemerintah pernah melakukan evaluasi, itu sembunyi-sembunyi. Tidak satu evaluasi yang dilakukan terbuka. Hasil evaluasi itulah yang nanti menuju kepada revisi. Tapi ingat, untuk revisi itu harus juga mendapat dukungan rakyat Papua melalui DPRP dan Majelis Rakyat Papua. Ini lembaga yang dibentuk dari Undang-Undang Otsus itu sendiri. Jadi sepertinya negara tidak sungguh-sungguh melihat Otsus sebagai bagian dari penyelesaian konflik. Sehingga apa yang sudah disepakati dalam undang-undang itu semestinya dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Bukan dilompat-lompat. Gitu. Karena itu ada evaluasi yang terbuka. Evaluasi itu kita diskusikan melalui seminar, melalui segala macam aktivitas yang bisa membuka hasil itu secara terbuka, dan orang boleh memberikan kritik dan otokritik. Ya, saya pikir itu yang penting, Bapak Menko. Sebelum kita revisi, ada evaluasi. Lalu revisi itu dilakukan untuk memboboti undang-undang itu. Di bagian mana yang ternyata lemah, di bagian mana yang sudah cukup kuat untuk memperbaiki kondisi orang Papua, sehingga mereka percaya bahwa NKRI ini adalah rumah terbaik, rumah, dan seperti kita yang lain selalu menyanyi Indonesia tanah air beta. Kita semua menyanyi. Kita berharap orang Papua juga mengatakan Indonesia adalah tanah air beta. Biarkan mereka menjadikan NKRI sebagai tempat berlindung di hari tua bagi mereka dan anak cucu mereka di hari mendatang. Itu kerinduan kami, Bapak Menko. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan, revisi dilakukan, juga harus ada perbandingan-perbandingan yang bisa dipakai untuk memboboti undang-undang itu. Ya, saya mengharapkan supaya pemilu-pemilu mendatang itu jangan sampai masih ada lagi pandangan yang membedakan orang asli dan pendatang. Coba tempuh pola Selandia Baru agar orang Papua punya keterwakilan di lembaganya berdasarkan kuota yang diatur oleh negara. Dan kursi-kursi yang ada selama ini bisa diperebutkan oleh saudara-saudara kami yang datang dari daerah lain yang ada di Papua. Sehingga mereka tidak berantem atau kami tidak berantem. Saya pikir rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Otsus yang konon kabarnya kami dengar, meskipun dokumennya kami belum pegang, tetapi sudah menjadi pengetahuan banyak orang bahwa anggarannya akan dinaikkan jadi 2,5% dari DAU nasional. Saya ingin menyampaikan melalui Bapak Menko Polhukam dan Bapak Mendagri bahwa sebenarnya tidak perlu Bapak menambah anggaran sampai 2,5%.
Ya, yang dibutuhkan orang Papua itu adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya alamnya. Ya, baik itu perikanan di laut, kayu di hutan, rotan di hutan, tambang, atau potensi-potensi lainnya bisa dikelola oleh orang Papua. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua maupun Papua Barat. Ya, sehingga kalau kewenangan itu diberikan, seperti saya mencontohkan Provinsi Bolzano di Itali, karena pemerintah Italia memberikan kewenangan itu untuk mereka mengelola. Bahkan pajak pun, pajak itu dibayar di Bolzano, dipungut oleh pemerintah Bolzano. Nah, yang dibutuhkan oleh orang Papua dan pemerintah Papua adalah, masa sih perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport atau BP atau perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Papua itu kok bayar pajaknya di tempat mana, kerjanya di mana? Ya jangan begitu dong, Pak Menko. Kami butuh agar kami bisa mendapatkan manfaat dari pengelolaan pajak dari kehadiran perusahaan-perusahaan itu. Dan itulah yang bisa dipakai untuk membangun Papua, mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain. Enak saja, karena kantor Freeport ada di Jakarta, DKI Jakarta mendapat untung triliunan rupiah per tahun dari pajak PT Freeport. Begitu juga BP Tangguh, belum perusahaan-perusahaan yang lain. Banyak BUMN yang bekerja mengerjakan proyek-proyek besar di Papua. Mereka bayar pajaknya kemana? Karena itu dibutuhkan di dalam revisi Undang-Undang Otsus itu ada pengaturan yang jelas tentang itu. Sehingga pajak-pajak itu wajib dibayar di Papua. Begitu. Sehingga saya pikir pajak-pajak itu kan bisa dipakai untuk membangun ketertinggalan Provinsi Papua, Papua Barat, atau provinsi-provinsi yang akan dimekarkan. Sebagaimana Bapak Menko janjikan akan bertambah 3 provinsi baru. Gitu. Jadi kalau hanya ditambah 2,5%, terus realitasnya ada 5 provinsi. Seperti yang selama ini terjadi kan, 2% itu dibagi untuk 2 provinsi. Untuk 2 provinsi. Jadi 2/3-nya ada untuk Papua, 1/3-nya untuk Papua Barat. Nah nanti kalau jadi 5 provinsi, angka 2,5 itu dibagi-bagi terus kecil kan, jadi potensi keributan baru itu. Kecuali kalau pemerintah punya formula lain, misalnya masing-masing provinsi dikasih 1% atau 1% atau 1,5% atau 2% dari DAU nasional. Seperti itu mungkin bisa diterima, tapi kalau mengambil dari 2,5 dibagi 5 provinsi akan jadi problem baru. Saya ingatkan saja itu dari awal. Jadi mungkin lebih terhormat kalau negara melepaskan kewenangan-kewenangan tadi untuk diurus di Papua. Mohon maaf, dalam hal undang-undang mineral dan batu bara, mineral baik saja, sekarang kayaknya daerah sudah tidak dianggap, tidak diberi ruang. Sepertinya negara sendiri mengambil alih. Apalagi sektor kehutanan. Hutan Papua itu dibagi, diobral kiri kanan. Sampai seolah-olah hutan itu punyanya Menteri Kehutanan. Gitu. Tidak ada lagi penghormatan terhadap masyarakat adat yang punya hak ulayat. Wajar saja kami curiga, kenapa sampai undang-undang pengakuan dan penghormatan hak masyarakat adat itu tidak kunjung selesai. Rupanya ini yang terjadi. Karena itu menurut saya harus ada kesungguhan hati, ketulusan hati, bahwa memang betul pasal 33 mengatakan negara ya berkuasa atas kekayaan-kekayaan alam yang ada di dalam bumi maupun di atasnya, dikuasai oleh negara sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Gitu. Tapi konsep itu juga tidak adil selama ini. Tidak adil. Kita lihat hasil-hasil itu semua dibawa untuk membangun daerah lain. Daerah penghasil hanya jadi penonton. Nah ini konsep-konsep ini menjadi bibit perpecahan. Karena itu mari kita benahi. Kalau kita masih cinta bahwa
Republik yang didirikan oleh Bung Karno dan Hatta dan para tokoh-tokoh yang telah mendahului kita ini adalah republik yang akan hidup sepanjang masa, ya. Maka kita harus mulai benahi hal-hal yang tidak adil, kita benahi untuk menjadi lebih adil, gitu. Jadi Bapak Menko, sebenarnya kami bukan tidak butuh uang, butuh, tetapi jangan setiap ada keributan di Papua solusinya dengan memberi uang, gitu. Beri kami kail untuk memancing ikan, jangan kasih ikan. Akibatnya menyebabkan kami malas mencari ikan. Dan itu yang terjadi hari ini. Orang Papua mayoritas sudah tidak mau berkebun lagi. Karena apa? Tidak berkebun saja setiap bulan ada raskin. Gitu. Nah, situasi kemarin corona ini, COVID-19 ini, baru saya melihat pejabat-pejabat Papua, mayoritas orang-orang Papua yang selama ini tidak tahu berkebun, kembali ke kebun. Jadi rasa-rasanya kita perlu berdoa agar COVID ini masanya diperpanjang biar orang lebih rajin lagi berkebun gitu. Gitu. Jadi jangan membuat orang Papua itu ketergantungan atau tergantung pada negara. Gitu. Dan yang berikut lagi, Bapak Menko, sekali lagi kami minta agar pembangunan infrastruktur di Papua Barat dipacu, dipercepat. Kita butuh bandara internasional. Segera aktifkan bandara Frans Kasepo, Piak itu kembali jadi bandara internasional. Jangan ditunda-tunda. Ya. Bukan karena kami ingin mengundang orang asing datang untuk membantu perjuangan Papua merdeka. Tidak. Kami juga ingin potensi pariwisata kami itu menjadi modal yang menghasilkan money, menghasilkan uang yang kita pakai untuk mensejahterakan rakyat dengan cara itu. Sayang, pada masa Presiden Soeharto dibangun hotel bertaraf internasional di Marau Biak, tapi akhirnya hotel itu rusak sendiri sampai hari ini cuma tinggal peninggalan-peninggalan yang tidak bermakna apa-apa. Jangan seperti itu. Ya, kami berharap bangun Papua sungguh-sungguh. Kalau kita bisa membangun Papua dengan setulus hati kita, karena dia adalah bagian internal dari diri kita. Papua adalah kita. Saya yakin dan percaya Papua tetap dan selamanya menjadi bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia ini. Jangan pernah ragu. Kalau kita mau percaya mereka, berikan kewenangan kepada mereka untuk mengurus daerahnya. Sudah, negara nggak usah repot lah urus soal tangkap ikan. Karena ini akhirnya membuka kecurigaan rakyat selama ini. Tidak mau melepaskan itu karena banyak pemain ikan di Jakarta. Pejabat ini, pejabat itu punya usaha ikan. Kayu ditebang saya, pejabat ini, pejabat itu punya usaha kayu. Malah minta izin HPH, sudah tebang jual kayu, tanam kelapa sawit lagi. Kelapa sawit itu sesuatu yang tidak menguntungkan. Sudah banyak negara di dunia menolak kelapa sawit. Kenapa itu dijadikan tujuan bisnis ke Papua? Kelapa sawit kan bisa mematikan unsur hara itu tanah itu bisa mati kesuburannya hanya karena kelapa sawit. Kenapa tidak ditanam di tempat lain? Gitu. Ya kalau hebat kita punya ilmuwan yang hebat ini, ciptakan itu kelapa sawit tumbuh di dasar laut sana gitu. Kan laut kita luas. Hutan kami kan terbatas untuk kepentingan anak cucu kami di masa mendatang. Masa dihabisin hak hidup mereka di masa mendatang? Kejam amat negara begitu terhadap rakyatnya. Bapak Menko, kami mencintai NKRI, tapi buktikan bahwa NKRI mencintai kami. Kata cinta itu bukan sesuatu yang hanya diucapkan di mulut atau di bibir,
tapi sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa orang Papua yang berlatar belakang Melanesia yang hitam keriting itu adalah bagian dari diri kita. Karena kami tahu banyak orang Jawa juga yang hitam kok. Banyak saudara kami juga yang hitam, gitu. Cuma mungkin rambutnya saja yang beda, kami keriting, mereka tidak. Tapi masa menjadi negara hanya dibedakan karena warna kulit dan bentuk rambut? Gitu. Sekali lagi Bapak Menko, kami butuh uang, tapi jangan beri kami ikan, beri kami kail untuk mengail ikan. Artinya beri kewenangan kepada kami untuk mengurus potensi kami, sehingga kami bisa menciptakan uang untuk membangun negeri kami, membangun rakyat kami, dan membangun masa depan kehidupan kami dan anak cucu kami di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak ingat Bung Karno tanggal 9 Desember tahun 63 di kota Ambon dalam memperingati 3 tahun Trikora. Bung Karno mengatakan apa? Hai prajurit TNI, kita sudah berhasil mengembalikan Irian Barat. Kali Bung Karno mengatakan, Irian Barat sudah kembali, tetapi Trikora belum selesai. Apa itu Trikora? Bubarkan negara boneka Papua Barat buatan Belanda kolonial. Kibarkan sang merah putih seluruh Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum. Pertanyaan saya, sudah bubarkah itu negara boneka Papua buatan Belanda kolonial? Buktinya, kita sekarang gampang menghadapi manuver-manuver diplomasi yang dilakukan oleh Benny Wenda dengan United Liberation Movement for West Papua-nya. Bahkan berbagai kelompok-kelompok yang lain, ada kelompok kombatan di hutan. Kita akan menghadapi situasi yang makin sulit dan makin rumit ke depan. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa Bung Karno dalam sambutan itu, dia mengatakan, marilah kita jadikan Irian Barat sebagai zamrud yang melingkari khatulistiwa ini. Apa itu? Pesan beliau luar biasa. Tapi setelah yang lain meneruskan kepemimpinannya, tidak berpegang pada apa yang dikatakan oleh orang-orang ini. Karena itu, beri waktu untuk belajar kembali sejarah. Apalagi proses mengenai penyelesaian Irian Barat cukup rumit. Dan saya ingin memesan pada Bapak Menko Polhukam untuk lebih sungguh-sungguh dan berhati-hati untuk mengeluarkan statement-statement. Persoalan Irian Barat, persoalan Papua hari ini bukan hal sepele. Bukan tidak mungkin. Saya yakin di waktu-waktu mendatang, Benny Wenda dan kelompoknya ini akan mendapat dukungan dari banyak negara di dunia. Kalau kita tidak hati-hati, saya ingatkan kita untuk belajar kembali dari Timor Leste. Dulu kita menganggap sepele, dia hanya didukung oleh Portugal. Tapi ketika keputusan sidang umum PBB yang memutuskan dilaksanakan referendum tahun 99 buat Timor Leste, kita seperti tak berdaya. Masih adakah kita mengandalkan kekuatan angkatan bersenjata yang kita miliki? Ternyata tidak. Kita hanya bisa menciptakan adu domba di antara mereka. Dan juga ternyata tidak berhasil. Mayoritas yang pro merdeka tetap merdeka. Yang pro NKRI jadilah manusia yang terlupakan, menjadi beban bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Di mana tanggung jawab negara buat mereka? Kami, rakyat Papua, anak-anak Papua yang cinta pada NKRI ini, jangan kemudian nasib kami seperti mereka. Karena itu, dialog dibutuhkan untuk mencari solusi yang permanen soal Papua. Ya, saya berharap kita harus punya goodwill bersama, kemauan politik bersama untuk kita selesaikan ini secara dialogis, dialog yang bermartabat, yang damai. Ya, kita undang mereka-mereka yang berbeda pendapat. Kalau kita mau, kalau memang kita tidak mau, kita minta pihak ketiga saja yang memediasi. Begitu. Aceh bisa berhasil kok. Hari ini Aceh relatif aman. Kenapa untuk Papua tidak? Pertanyaannya itu. Jadi Bapak Menko, kalau orang Papua butuh pemekaran itu sudah dari kemarin-kemarin. Mereka sudah minta, tapi tidak respon. Sekarang tiba-tiba Bapak menjawab lagi di tengah arus utama di Papua hari ini adalah menolak Otsus Jilid 2. Mau dari kota sampai ke kampung-kampung, dari gunung ke lembah-lembah, dari pulau-pulau sampai tanah besar, mayoritas menolak Otsus Jilid 2. Kalau situasi sudah begini, kita mau bicara apa? Bikin pemekaran pun akan ditolak. Bapak mau pakai kekuatan senjata, justru itu yang ditunggu. Mereka lagi memancing, menciptakan sebuah provokasi untuk mendapat dukungan internasional. Nah itu, saya berharap TNI juga jangan dipaksa-paksa untuk melakukan hal yang nanti justru merugikan kepentingan persatuan bangsa kita. TNI tetap melaksanakan tugasnya mengawal kedaulatan, tapi jangan pula, karena ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan tugas itu untuk bertugas di Papua, di samping mengawal kedaulatan juga mengawal bisnis. Terima kasih.